Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyam, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah piagam Madinah, atau disebut dengan Wathiqah al-Madinah, atau disebut dengan Sahifatul Madinah, atau disebut dengan Alkitab. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mencoba membahas beberapa hal terkait dengan piagam Madinah. Banyak hal yang bisa kita ambil dari piagam Madinah ini. Piagam Madinah adalah satu aturan yang disusun sedemikian hingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur kehidupan kaum muslimin, orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang beriman, hubungan orang yang beriman dengan orang yang beriman, dan hubungan orang yang beriman dengan kaum kafir yang ada di Madinah. Saat itu Madinah dihuni oleh yang pertama adalah kaum muslimin. Kaum muslimin terdiri dari dua bagian besar, yaitu kaum muhajirin dan ansar. Kaum ansar terdiri dari dua bagian besar, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Kemudian yang kedua ada komunitas kaum musyrikin, orang-orang musyrik di Madinah yang belum masuk Islam, dan mereka keberadaannya tidak signifikan karena mereka sedikit, tidak mempengaruhi perpolitikan di Madinah. Yang ketiga, di Madinah itu hidup komunitas Yahudi. Di Madinah belum ada Nasrani. Nasrani hidup di luar Madinah, Najran, di daerah sekitar Yaman. Yahudi di Madinah itu ada Yahudi yang ada di dalam kota Madinah, ada Yahudi yang ada di luar Madinah. Yahudi yang ada di dalam Madinah, satu kelompok yaitu Yahudi Bani Qainuqa. Selainnya di luar Madinah, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Khayb, dan Yahudi Khaybar itu berada di Madinah. Di bawah Yahudi itu ada suku-suku. Ada suku-suku disebutkan dalam Sahifah Madinah. Suku-suku Yahudi yang berada di Madinah itu adalah ada suku Yahudi Bani Auf, ada Yahudi Bani Najjar, ada Yahudi Bani Al-Haris, ada Yahudi Bani Sa'idah, ada Yahudi Bani Jusam, ada Yahudi Bani Aus, ada Yahudi Bani Sa'labah. Itu beberapa komunitas Yahudi yang berada di Madinah. Masyarakat Madinah terdiri dari tiga komunitas itu: Muslim, Musyrikin, dan Yahudi. Yahudi itu adalah masyarakat yang terpisah dari Madinah. Perasaan mereka terpisah, aturan mereka terpisah, latar belakang mereka juga terpisah dari Madinah, tidak menyatu dengan masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam piagam Madinah atau Sahifah Madinah, dalam pasal pertama Rasul menyatakan, hadza kitabun min Muhammadin nabiyyi Rasulillah bainal mu'minin wal muslimin min Quraisyin wa ahli Yasrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Pasal pertama ini penting. Pasal pertama menegaskan hadza kitabun min Muhammadin nabi. Ini adalah kitab, ketetapan. Ini adalah undang-undang, ketetapan, peraturan yang ditetapkan oleh Muhammad sebagai nabi dan rasul, sebagai pemimpin negara, bainal mu'minin wal muslimin, antara kaum mukminin, antara orang-orang yang beriman, wal muslimin, dan orang-orang yang Islam, orang-orang yang berserah diri.
min Quraisyin, baik itu dari suku Quraisy, wa ahli Yasrib, dan dari penduduk Yasrib, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, falahiqu bihim, kemudian wa man mengikuti mereka, falahiqu bihim, kemudian ikut kepada mereka, wajahada ma'ahum, dan berjihad bersama dengan mereka. Innahum ummatun wahidatun min duninnas, mereka orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, kaum mukminin, kaum muslimin adalah ummatun wahidatun min duninnas, mereka adalah satu umat. Mereka adalah satu umat, umat yang satu, min duninnas, tidak manusia yang lain. Jadi Shahifah Madinah atau Piagam Madinah menegaskan dalam pasal pertama, umat Islam adalah umat wahidah, umat yang satu. Umat yang satu. Kalau kita lihat di dalam Shahifah Madinah pasal 1, 2, 3, 4 sampai dengan pasal-pasal selanjutnya, pasal 22, pasal 23, itu menjelaskan tentang hubungan orang yang beriman dengan orang yang beriman. Jadi Shahifah Madinah dibuat untuk mengatur hubungan orang yang beriman dengan orang-orang yang beriman yang berada di Madinah, di mana hubungan itu diakhiri dengan kata-kata Nabi di dalam pasal yang ke-24, pasal ke-23, wa innahu mahma ikhtalaftum fihi min syai'in fa inna maradduhu ila Allah wa illa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apa saja perselisihan yang terjadi di antara kalian, kapan saja kalian berselisih tentang sesuatu, fa inna maraddahu, maka sesungguhnya tempat kembali perselisihan itu, rujukan untuk menyelesaikan perselisihan itu dikembalikan ilallah, kepada Allah, wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini Shahifah Madinah menunjukkan hubungan antara kaum mukminin dengan mukminin, membatasi apa yang disebut dengan umat. Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyah, Urudu Waqa'i wa Tahlilu Ahdath, jadi menjelaskan tentang pemaparan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sirah Nabi, dalam perjalanan hidup Nabi, dan analisis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Beliau menyebutkan Piagam Madinah itu pelajaran pertama adalah menjelaskan tentang tahdid mafhumil ummah, pembatasan tentang konsep umat. Siapa itu umat? Bahwa umat itu adalah umat kaum muslimin. Yang dimaksud dengan umat di dalam hadis, di dalam Shahifah Madinah adalah fal ummah fis shahifah tadummul muslimina jami'an. Umat di dalam Piagam Madinah dimaksud adalah kaum muslimin jami'an, seluruhnya, muhajirihim wa ansarihim wa man tabi'ahum wa man lahiqa bihim wa jahada ma'ahum ummatun wahidatun min dunin nas. Bahwa kaum muslimin seluruhnya, baik muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang yang bersama dengan mereka, berjihad bersama dengan mereka, mereka adalah ummatun wahidatun min dunin nas. Mereka adalah satu umat, min duninnas, tidak manusia yang lainnya. Wa hadza syai'un jadid, kullal jiddah fi tarikhil hayah as-siyasiyah fi jaziratil Arab. Ini adalah perkara yang baru dalam sejarah politik di dunia Arab, di mana ada pembatasan tentang siapa yang dimaksud dengan umat itu. Umat itu adalah, yang dimaksud di situ ummatun wahidatun, adalah umat Islam. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Karena pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan perubahan tentang konsep ummah, di mana sebelum umat disatukan dengan akidah Islam, dulu
yang disebut dengan orang berkumpul komunitas sebuah umat itu adalah orang yang disatukan karena suku, orang yang disatukan karena ras, karena golongan, karena bahasa, karena adat istiadat. Tapi setelah ada Islam kemudian menjelaskan tentang mafhum ummah, bahwa umat itu adalah yang disatukan dengan akidah. Sehingga yang disebut dengan umat Islam adalah orang-orang yang memeluk akidah Islam, orang-orang yang disatukan dengan akidah. Mereka bersama-sama dengan kaum muslimin, mereka bersama-sama di dalam satu komunitas, bersama-sama dalam satu aturan. Itulah yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian sebagai umat yang satu, ummatan wasata, umat terpilih. Ummatan wasata yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam ayat Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian wahai Muhammad, wahai pengikut Muhammad, wahai umat Islam adalah khaira ummatin, umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Piagam Madinah ini menjelaskan tentang bagaimana kaum muslimin harus terikat dengan aturan-aturan yang ada di Madinah itu, harus saling membantu, saling menolong. Al-muhajirun min Quraisyin ala rab'atihim yata'aqaluna bainahum wa hum yufduna aniyahum bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. Jadi ini menjelaskan tentang kewajiban di antara kaum muslimin untuk saling bantu. Mereka akan membela orang-orang yang menderita dari mereka dengan cara yang baik. Mereka akan memperlakukannya dengan keadilan di antara orang-orang yang beriman. Salah satu poin penting di dalam wasiqah Madinah itu ada kata-kata wa innal mu'minin al-muttaqin aidihim ala kulli man bago alaihi, ala kulli man bago minhum aw ibtago dasi'ata dzulmi aw isman udwanan wa fasadan bainal mu'minin wa inna aidihim alaihi jami'an walau kana walada ahadihim. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa, tangan mereka menghadapi orang-orang yang berbuat zalim, menghadapi para pemberontak yang akan mengacaukan persatuan dan kesatuan yang berada di Madinah, orang-orang yang menyusupkan kezaliman, mau berbuat zalim, mau mengacaukan suasana kondusif yang telah dibangun oleh Rasul dan kaum muslimin di Madinah, mereka, tangan mereka adalah satu. Wa inna aidihim alaihi jami'an. Dan sesungguhnya tangan mereka harus disatukan, harus satu, maksudnya menghadapi mereka semua, meskipun yang mengacau itu adalah anak mereka sendiri, keturunan mereka sendiri. Begitu salah satu poin dari piagam Madinah, bahwa umat Islam harus bersatu. Umat Islam tidak boleh tercerai-berai. Umat Islam harus tunduk kepada satu kepemimpinan. Karena itu di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu asy'ayya sukka asakum aw yufarriqu jama'atakum faqtuluh. Siapa yang datang kepada kalian sementara urusan kalian bersatu di bawah satu kepemimpinan seorang imam, kemudian orang itu datang untuk memecah persatuan kalian, melemahkan kalian, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya juga di dalam Piagam Madinah, di dalam pasal atau ayat yang ke-14 dikatakan, wala yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin wala yansuru kafiran ala mu'minin. Orang-orang yang beriman tidak boleh membunuh orang yang beriman, berselisih dengan orang yang beriman, fi kafirin. Fi kafirin, di dalam rangka membela orang kafir.
Wala yansuru kafiran ala mu'minin, dan tidak boleh menolong orang kafir ala mu'minin, mengalahkan kaum mukminin, membinasakan kaum mukminin. Tidak boleh membunuh orang yang beriman karena membela orang yang kafir, karena meminta pembalasan kepada orang yang kafir. Jadi luar biasa, di dalam Piagam Madinah ini umat Islam tidak boleh berpihak kepada orang kafir. Dan yang menarik, di dalam Piagam Madinah ini ada kata-kata kafir. Ada kata-kata kafir dengan jelas. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengatakan, siapapun mereka, bahwa di Madinah tidak ada istilah kafir. Istilah kafir itu adanya di Mekah. Ketika sudah berada di Madinah, itu tidak ada. Kata-kata kafir di dalam Quran, tidak ada ayat-ayat yang menyebut orang-orang kafir di Madinah sebagai kata-kata kafir. Ini salah besar. Ini bertentangan dengan apa yang termaktub di dalam Shahifah Madinah, sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama ahli sejarah. Salah satunya yang terkenal adalah Sirah Ibnu Hisham. Di dalam Sirah An-Nabawiyah karya Dr. Ali Muhammad As-Salabi ini juga merujuk kepada Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Imam Ibnu Hisham. Begitu juga di dalam Sirah Al-Waqidi, Sirah At-Tabari, Sirah Ibnu Katsir, dan sirah-sirah yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bahwa di Madinah itu sudah ada disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pengklasifikasian, penyebutan kata-kata kafir. Jadi orang kafir yang dimaksud di situ siapa itu? Orang yang tidak memeluk agama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, baik Yahudi, baik musyrikin ataupun Nasrani. Cuma masalahnya Nasrani saat itu tidak ada. Jadi kalau diitlakan kata kafir, maka yang dimaksud itu adalah orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang keluar dari agama Islam, maka itu disebut kafir. Itulah yang dimaksud dengan kafir di dalam ayat ini. Dan kafir di sini disebutkan secara umum. Tidak boleh orang yang beriman membela orang kafir, membunuh orang yang beriman dalam rangka membela orang kafir. Tidak boleh berpihak kepada orang kafir kemudian berperang mengalahkan orang-orang yang beriman. Itu poin yang kedua, bahwa di dalam Piagam Madinah ada ungkapan kata-kata kafir. Kemudian poin ketiga yang cukup penting untuk diambil pelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau dibahas satu persatu ini memang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang bagaimana hubungan antara Yahudi, bagaimana Yahudi itu diatur dengan Piagam Madinah. Tidak semua Yahudi itu diatur dengan Piagam Madinah. Yang termaktub di dalam Piagam Madinah, kelompok Yahudi yang diatur urusannya dengan Piagam Madinah, keberadaan mereka di Madinah, itu adalah Yahudi Bani Auf. Rasul menyatakan, wa inna Yahuda Bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Sesungguhnya Yahudi Bani Auf itu adalah umat yang terpisah bersama kaum mukminin. Jadi ini luar biasa. Kalau dikatakan ummatun wahidatun, itu yang dimaksud adalah Yahudi, Nasrani, umat Islam, Yahudi, Nasrani, ini salah besar. Karena penyebutan ummah itu di dalam ayat ini, di dalam Piagam Madinah ini ada dua. Satu, ummatun wahidatun min dunin nas. Itu adalah ditujukan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ummah yang kedua disebutkan, wa inna Yahuda Bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Sesungguhnya Yahudi Bani Auf adalah satu umat tertentu yang hidup bersama dengan kaum mukminin di Madinah. Lil Yahudi dinuhum, bagi Yahudi agama mereka. Walil muslimin dinuhum, bagi orang-orang yang muslim, bagi kaum muslimin agama mereka. Wa mawalihim, dan budak-budak mereka. Wa anfusihim, dan diri-diri mereka. Illa man zalama nafsah wa asima, kecuali orang yang menzalimi dirinya dan dia berdosa. Fa innahu la yutawaggo fa innahu la yatawaggo illa nafsah wa ahla baiti. Maka dia tidak menjamin, dia tidak bisa menyelamatkan kecuali dirinya dan keluarganya. Artinya dia tidak bisa
lepas dari hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berdosa, maka dia tidak bisa menjaga, dia tidak bisa bersatu, kecuali dia hanya hidup untuk dirinya dan keluarganya saja. Dia menjadi umat yang terpisah. Jadi ada komunitas umat Islam yang disebut dalam Shahifah Madinah dengan ummatun wahidatun min dunnas, dan ada ummatun ma'al muslimin, umat yang lain yaitu Yahudi yang hidup di Madinah bersama dengan kaum muslimin. Kemudian disebutkan wa inna li yahudi bani Najjar misluma li yahudi bani Auf. Yahudi bani Najjar mereka mendapatkan hak sebagaimana hak yang didapatkan oleh Yahudi Bani Auf. Begitu juga wa inna Yahudi Bani Haris mislu wa inna li Yahudi Bani Haris mislama li Yahudi Bani Auf. Wa inna li Yahudi Bani Sa'idah mislama li Yahudi Bani Auf. Wa inna li Yahudi Ibn Jusam mislama li Yahudi Bani Auf. Wa inna li Yahuda Bani Jusam mislama li Yahudi Bani Auf. Wa inna li Yahudi Bani Sa'idah mislama li Yahudi Bani Auf, dan seterusnya. Rasul menyebutkan komunitas-komunitas Yahudi yang ada di dalam kota Madinah itu, di dalam negeri Madinah, di dalam daulah Islamiyah yang ada di Madinah, mereka mendapatkan hak sebagaimana hak Yahudi Bani Auf. Mereka tidak boleh dipaksa di dalam beragama. Tapi ini bukan berarti kebebasan beragama. Ketika mereka telah tunduk kepada peraturan yang berada di Madinah, maka mereka termasuk kategori satu bisa kafir zimmi, yang kedua kafir muahid, orang-orang kafir yang melakukan perjanjian dengan Yahudi dengan kaum muslimin yang berada di Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mengatur tentang Yahudi ini disebutkan wa innahu la yakhruju minhum ahadun illa bi'idzni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya siapapun dari komunitas Yahudi yang telah terikat dengan perjanjian ini, Yahudi-Yahudi yang tadi disebutkan di Madinah, mereka tidak boleh keluar dari kota Madinah kecuali dengan izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa Rasulullah dan kaum muslimin memiliki kekuatan, memiliki wibawa, sehingga mereka di atas Yahudi mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ala yahudi nafaqatuhum wa alal muslimin nafaqatuhum wa inna bainahum an-nasra ala man haraba ahli hadhihi sahifah wa inna bainahum an-nusa wan nasiha wal birra dunal ismi. Begitu. Rasulullah SAW juga menyebutkan sesungguhnya wajib bagi Yahudi nafkah mereka. Jadi Yahudi akan mendapatkan nafkah mereka. Wa 'alal muslimin nafaqatuhum. Kaum muslimin mereka akan mendapatkan nafkah mereka dari negara. Wa inna bainahum an-nasr. Di antara mereka harus saling tolong-menolong. Harus menolong, harus membantu alaman harba ahli hadis sahifah terhadap siapa saja yang memerangi, yang tidak setuju memerangi orang-orang yang telah terikat dengan sahifah ini. Orang-orang yang telah menyetujui sahifah ini. Wa innahu la yasamu mur'un bihalifihi wa inna nasra lil mazlum. Dan sesungguhnya tidak berdosa wa innahu la yasamu mur'un bihalifihi. Seseorang tidak berdosa karena sekutunya. Wa inna nasra lil mazlum. Dan sesungguhnya wajib memberikan pertolongan kepada siapa saja yang dizalimi. Wa innal yahud yunfikun ma'al mu'minin madamu muharrabin. Yunfakun ma'al mu'minin madamu muharrabin. Sesungguhnya orang Yahudi mereka akan dibiayai bersama kaum muslimin, didanai, dibantu oleh negara madamu muharrabin, selama mereka itu diperangi. Wa ini Yasrib haramun jaufuha li ahli hadis sahifah. Dan Yasrib ini haram, jaufaha, perutnya, maksudnya keberadaan Madinah, suasana Madinah ini haram untuk dikotori, haram dikacaukan, haram dikacaukan. Semua Madinah ini, kondisi Madinah, tanah Madinah ini adalah merupakan tanah haram, tidak boleh diganggu. Orang yang terikat dengan ahli sahifah ini, mereka tidak boleh mengganggu Madinah. Madinah harus dijaga ketenangan, ketentramannya. Madinah itu adalah tanah haram, tumbuhannya tidak boleh dirusak, binatangnya tidak boleh dirusak, apalagi orang-orang yang berada di dalamnya, apalagi orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya. Jadi ini sebuah contoh undang-undang di dalam kehidupan kaum muslimin yang mengatur bagaimana hubungan antara kaum muslimin dengan muslim,
yang disebutkan di dalam piagam Madinah. Yang terakhir, ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh dilupakan oleh kita, di dalam pasal 43 Sahifah Madinah itu disebutkan, wa innahu ma kana baina ahli hadhihi sahifah min hadatsin aw istijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah wa illa Muhammadin Rasulillah wa innallaha ala atqama fi hadhihi sahifah wa abarrah. Wa abarroh atau wa abarri. Sesungguhnya apa saja perselisihan, kejadian perselisihan yang terjadi di antara orang-orang yang terikat dengan Sahifah Madinah ini, yang ini dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, akan merusak suasana di Madinah karena ada perselisihan yang terjadi. Kalau ada perselisihan yang terjadi antara orang yang beriman dengan orang yang beriman, kalau ada perselisihan yang terjadi antara orang yang beriman dengan Yahudi, atau Yahudi dengan Yahudi yang terikat dengan aturan ini, fa inna maraddahu, maka sesungguhnya tempat kembali perselisihan itu ilallah wa ila Muhammadin Rasulillah, dikembalikan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa hukum syariat itu adalah hukum yang diberlakukan oleh Allah kepada kaum muslimin, kaum mukminin, dan kepada Yahudi yang berada di Madinah. Ketika terjadi perselisihan, maka perselisihan itu diselesaikan dengan hukum Allah, dengan syariat Islam. Ini luar biasa. Bukan berarti Yahudi yang berada di Madinah mereka bebas menjalankan hukum mereka. Tidak demikian. Mereka terikat dengan hukum yang telah diberlakukan di negara Madinah. Karena Madinah adalah sebuah negara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kepala negaranya. Rakyat yang berada di Madinah, yaitu kaum muslimin, Yahudi, dan kaum musyrikin, adalah rakyatnya. Kemudian aturannya yaitu aturan Islam, yang sumber utamanya adalah Quran dan Sunnah. Itu adalah undang-undangnya. Kemudian tanah yang ada di Madinah adalah wilayah dari negara itu. Berdasarkan syarat-syarat sebuah negara di masa modern ini, maka Madinah memenuhi syarat disebut sebagai sebuah negara, meski negara saat itu masih sangat sederhana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu beberapa poin yang bisa kita ambil di Madinah, bahwa kalau menurut Syekh Syekh Ali As-Salabi itu ada 4 pelajaran penting dari piagam Madinah. Pertama, menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang satu. Kemudian al-marja'iyah al-ulia lillah wa li rasulih, rujukan tertinggi di dalam hukum adalah Allah dan Rasulnya, artinya merujuk kepada hukum syariat Islam. Kemudian yang ketiga, iklimud daulah, di Madinah telah terbentuk iklim, telah terbentuk wilayah daulah, menunjukkan bahwa Madinah adalah sebuah negara. Kemudian yang keempat, al-hurriyat wa hukukil insan, di Madinah ada yang disebut dengan al-hurriyat, ada yang dimaksud dengan kebebasan, dan ada yang dimaksud dengan hukukul insan, jadi penghargaan terhadap hak-hak manusia. Tapi bukan berarti hurriyat di sini kebebasan sebagaimana kebebasan yang disampaikan oleh Barat. Maksudnya adalah orang Yahudi tidak akan dipaksa untuk memeluk Islam. Orang Yahudi tidak akan dipaksa untuk memeluk Islam, mereka akan dibiarkan memeluk agama mereka. Ini bukan berarti Yahudi tidak didakwahi. Bukan Yahudi tidak diajak untuk masuk Islam. Yahudi akan diajak dengan cara-cara yang hikmah untuk masuk Islam. Ini adalah sebuah peradaban yang agung, peradaban yang hebat, tidak ada penindasan. Orang-orang yang telah terikat dengan aturan Islam, maka mereka mendapatkan hak sebagaimana hak kaum muslimin. Meski orang itu tadinya adalah orang kafir harbi, orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, tapi kemudian mereka datang melakukan terikat dengan perjanjian, atau mereka mau jadi kafir zimmi, maka mereka mendapatkan hak. Falahum malil muslimin wa alaihim ma'alal muslimin. Mereka mendapatkan hak sebagaimana hak orang-orang yang beriman. Mereka mendapatkan kewajiban sebagaimana kewajiban orang-orang yang beriman. Begitu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan Sahifah Madinah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sahifah Madinah adalah sebuah dustur, sebuah perundang-undangan yang modern untuk masanya saat itu, bahkan hari ini pun masih relevan untuk dijadikan pedoman oleh kita bagaimana kita melakukan hubungan dengan kaum muslimin, melakukan hubungan
non muslim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.